Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Misalnya, ketika salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan dari Roh Allah, jangan menganggap remeh pesan yang disampaikannya itu. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Waktu Penyegaran. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. Dengan demikian, Allah akan senantiasa menyegarkan rohanimu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat Petrus mengkhotbahkan khotbah Injilnya yang kedua, dia meminta pendengarnya untuk menyesal dan bertobat. Dia berjanji bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni. Dia juga berjanji bahwa waktu penyegaran akan datang dari hadirat Allah. Apakah waktu penyegaran itu? Apakah itu sesuatu untuk dialami sekarang atau di masa depan? Kata menyegarkan hanya muncul sekali di dalam perjanjian baru, sehingga sulit untuk memastikan arti yang tepat dari kata tersebut menurut Kistemaker. Tapi mari kita perhatikan hal yang pertama. Ada 3 penjelasan. Yang pertama adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Beberapa orang menghubungkan waktu penyegaran dengan waktu pemulihan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan ayat 21. Berkat-berkat yang menyertai kedatangan Kristus kembali adalah masa penyegaran di masa depan ketika Yesus kembali, kemungkinan identik dengan konsep pemulihan dalam ayat 21. Yang kedua adalah berkat keselamatan. Beberapa orang melihatnya sebagai berkat umum yang menyertai keselamatan di dalam Kristus. Mencicipi apa yang akan datang, yakni semacam antisipasi awal dari penyegaran penuh dan terakhir. Ini menurut pendapat Wright, sedangkan menurut pendapat Kistemaker, musim berkala di mana orang percaya yang diampuni dan dipulihkan mengalami kedekatan Tuhan yang menyegarkan. Dan menurut F.F. Bruce, waktu penyegaran itu adalah semacam fitur zaman baru. Sekarang mari kita perhatikan tentang yang berikutnya. Sarjana lain menyarankan bahwa hal ini merujuk pada karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 membandingkannya dengan bertobat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 38 sama dengan bertobat yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 19. Lalu dibaptis dibandingkan dari pasal 2 ayat 38 dibandingkan dengan dipertobatkan yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 19. Dan kemudian untuk pengampunan dosa dari pasal 2 ayat 38 dibandingkan dengan agar dosamu dihapuskan dari pasal 3 ayat yang ke-19. Kemudian menerima karunia Roh Kudus dari pasal 2 ayat 38 dibandingkan dengan
Semoga waktu penyegaran datang, yakni di pasal 3 ayat 19. Penyegaran dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan Kristus. Menurut McGarvey, referensi kata-kata ini tidak diragukan lagi, adalah karunia roh, karena mereka menempati tempat yang sama di sini dengan karunia roh dalam wacana sebelumnya. Dalam pasal 2 ayat 38, langkah-langkahnya adalah: pertama, pertobatan; kedua, baptisan; ketiga, pengampunan dosa; keempat, karunia Roh Kudus. Di sini urutannya adalah 1. Pertobatan, 2. Baptisan, 3. Penghapusan dosa, 4. Musim penyegaran atau waktu penyegaran. Satu bagian membantu di dalam menafsirkan yang lain. Ini menurut pendapat B.W. Johnson. Perbandingan dengan janji Petrus di dalam pasal 2 ayat 38 menunjukkan bahwa Roh Kudus mungkin yang membawa penyegaran ini. Ini menurut pendapat Peterson. Orang-orang disegarkan dalam roh mereka ketika Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam mereka. Ketiga penjelasan itu memiliki manfaat. Tetapi kita perhatikan bahwa Petrus mengingat karunia roh bukan hanya karena kesamaan antara Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, tetapi karena apa yang diungkapkan di tempat lain tentang hal yang kedua, kehadiran Roh Kudus yang menyegarkan. Yang bagian A kita perhatikan metafora air dan roh. Sebuah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yesaya. Bisa dibaca di dalam Yesaya 44 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menyiramkan air kepada orang-orang yang haus. Aku akan mencurahkan rohku dan berkatku." Jadi metafora di sini yang dipakai untuk Roh Kudus adalah air dan roh. Sebuah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. "Jika ada yang haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum. Dari hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Jadi sekali lagi kita perhatikan di sini metafora yang dipakai di sini adalah air. Bagian B, sifat Roh Kudus yang segar. Kasih Tuhan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus menurut Roma 5 ayat 5. Bantuan dalam mematikan perbuatan tubuh. Ketika kehadiran Roh Kudus itu merupakan suatu bantuan atau pertolongan kepada setiap diri kita untuk mematikan perbuatan tubuh, yakni perbuatan daging yang mendatangkan dosa. Lalu kasih sayang yang diberikan kepada Allah, sehingga kita dapat mengasihi Allah, memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus tertulis di dalam Roma 14 ayat 17. Kelimpahan harapan oleh kuasa Roh Kudus terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Pembasuhan, pengudusan, dan pembenaran oleh Roh dari 1 Korintus 6 ayat 11. Jaminan warisan kita, Roh Kudus merupakan jaminan yang sangat kokoh, yakni dengan meterainya bahwa kita sudah disegel menjadi miliknya. Lalu juga Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memperkuat batin kita, hati kita, sehingga dapat menghasilkan buah roh dengan satu paket 9 rasa. Karena dimulai dari kasih, ya, karena buah roh ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 di dalam bentuk tunggal, yakni buah roh, bukan buah-buah roh. Walaupun ada 9 buah yang disebutkan, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang dimulai dari kasih. Nah, jadi ini adalah buah roh yang dapat Allah kerjakan di dalam hidup kita ketika kita membiarkan hati kita dibentuk oleh Roh Kudus. Lalu bagian C, penyegaran ini tersedia ketika kita tidak mendukakan Roh Kudus. Menurut Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Melalui perilaku berdosa sebagai gantinya perilaku seperti Kristus.
Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita telah dipanggil untuk kekudusan dan Tuhan telah memberi kita rohnya. Kita tidak mendambakan Roh Kudus dengan meremehkan nubuatan, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Misalnya, ketika salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan dari Roh Allah, jangan menganggap remeh pesan yang disampaikannya itu. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Sebagai kesimpulan, apakah sekarang atau di masa depan waktu yang menyegarkan dijanjikan kepada orang Kristen? Roh Kuduslah yang memenuhi syarat sebagai karunia yang menyegarkan bagi setiap orang Kristen. Mengingat apa yang dilakukan Roh Kudus bagi orang Kristen, betapa tragisnya hal itu jika kita memadamkan Roh Kudus melalui perbuatan dan kelalaian kita yang berdosa. Ketika Dia diberikan kepada orang Kristen untuk memuaskan dahaga rohani kita, jika Anda ingin disegarkan dengan air hidup, maka percayalah, bertobatlah, dan dibaptis agar saudara dapat menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan. Pada puncak perayaan pesta tersebut, yaitu hari ke-7, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak yang ada di teras rumah Allah itu, "Siapa saja yang haus di antara kalian, datanglah kepadaku untuk minum. Seperti tertulis dalam firman Allah, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup." Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima dalam hati setiap orang percaya kepadanya. Tetapi pada waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang percaya karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke tempat kemuliaannya di surga. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Sahabat BBK yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali setiap diri kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini kita mengalami kesegaran-kesegaran karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita tidak akan membiarkan kita terpuruk, tidak akan membiarkan kita ketika kita berada di titik nadir. Kita akan segera disegarkan, kita akan segera dihiburkan, diangkat dan dikobarkan kembali sehingga kita tetap berkobar-kobar dan bersemangat melayani Tuhan. Kiranya setiap diri kita yang sudah menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak memadamkannya. Sedangkan bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah mengecewakan Roh Kudus dengan mengeraskan hati. Karena Roh Kuduslah yang bekerja melembutkan hati seseorang sehingga orang itu dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.